Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Pada video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Muhammad Khairul Miftahilda dari SMK Sultan Agung Ngawen. Saya Desi Eka Kurniasari dari SMP Negeri 1 Kunduran. Saya Nita Puji Widarti dari SDN 1 Gondorio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Desi. Ya, bagaimana kabar Bu Nita ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Desi? Sama Bu Nita, kita sama-sama sehat hari ini. Alhamdulillah ya, diberkati ya. Iya. Nah, sesuai dengan jadwal ya, Bu Nita hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya, betul ya Bu ya? Iya. Nah, sebelum melaksanakan praktik coaching, kita akan berbincang-bincang dulu sebentar ya. Nah, pada saat proses coaching nanti, saya akan menilai dan mengamati apakah praktik coaching dari Bu Nita itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching ya. Nah, di mana rubriknya adalah kesesuaian dengan alur kita, lalu kesesuaiannya dengan pertanyaan berbobot atau apakah nanti pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nita itu menyajikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah apakah praktik coaching dari Bu Nita itu sudah sesuai dengan prinsip coaching itu. Iya. Ya. Nah, yang berikutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nita. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Nita ya, berkaitan dengan kompetensi ya. Jadi saat kita melaksanakan proses coaching pasti kan ada kompetensi yang harus kita miliki ya. Nah, menurut Bu Nita, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Bu Nita? Baik Bu Desi, terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ketika proses coaching nanti ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan mendengar aktif Ibu. Ya, ada 3 kompetensi ya tadi ya. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut ya, apakah di praktek coaching nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Nita itu ada kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Bu Nita tampilkan di praktiknya Bu Nita nanti ini? Baik Bu Desi, terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik lagi yang saya kembangkan yaitu ada 2 Ibu. Yang pertama yaitu mendengar aktif, kemudian yang kedua yaitu saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi ada 2 ya tadi, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu Bu Nita, ketika melaksanakan proses coaching ya, tadi kan sudah disampaikan kompetensinya ya, kita kan mengharapkan proses coaching itu akan berjalan dengan lancar, baik. Nah, pasti untuk kelancaran itu, hasil yang maksimal saat kita coaching itu pasti ada indikator keberhasilannya. Ya, betul. Nah, menurut Bu Nita, indikator yang ingin dicapai oleh Bu Nita itu apa indikator keberhasilannya? Terkait dengan indikator keberhasilan yang saya harapkan ya Bu ya, saya berharap itu si coaching nanti itu dapat mengeksplor idenya atau gagasannya agar mampu memecahkan masalahnya sendiri Bu, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi praktik coaching nanti yang akan dilaksanakan Bu Nita itu akan menyampaikan ide atau gagasan, maksudnya yang menyampaikan ide atau gagasan atau solusi itu dari coachingnya ya, bukan dari coachingnya ya. Luar biasa Bu Nita. Nah, Bu Nita, kita sudah sampai di ujung sesi Bu Nita ya. Nah, jadi nanti setelah proses saya tanya jawab dengan Bu Nita ini, Bu Nita akan praktik dan saya akan mengamati praktiknya dari Bu Nita itu ya. Setelah Bu Nita praktik, nanti kita lanjut berbincang-bincang lagi ya Bu Nita ya. Nah, baiklah, silakan Bu Nita langsung saja setelah ini untuk melaksanakan praktik coachingnya. Semoga praktik coachingnya nanti berjalan lancar dan juga berhasil. Gitu ya Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu Desi ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Nanti saya amati. Silakan Bu Nita praktik coaching ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Desi.
Assalamualaikum Pak Joy. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Nita? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Pak Joy, Iya. tadi katanya mau ada yang dibicarakan. Iya benar ya Bu. Kira-kira Bapak mau membicarakan tentang apa ya? Kira-kira ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita berbincang-bincang kali ini. Ya Bu, ini saya akan cerita tentang permasalahan saya Ibu ya. Saya merasa resah Ibu tentang kegiatan kesekolah saya. Saya sebagai guru, kemudian ikut guru penggerak juga Ibu, kemudian ada tugas tambahan sebagai wakil, kadang ada tugas dadakan seperti itu Bu. Di rumah juga saya sebagai ayah kadang yang ingin bermain dengan anak gitu Ibu ya. Di desa saya juga ada kesibukan Ibu. Nah itu Ibu, kesan dari saya ini sudah bagi waktu Ibu dari tugas-tugas itu Ibu. Begitu ya Pak? Iya. Jadi di sini Pak Joy sulit membagi waktu, sulit mengelola waktu. Jadi Bapak tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak itu sebagai guru, juga sebagai wakil, juga sebagai seorang ayah. Kemudian di desa juga Bapak memiliki tanggung jawab sendiri seperti itu ya Bapak ya. Betul. Jadi Pak Joy, setelah pembicaraan kita hari ini, apa yang Pak Joy harapkan? Ya, setelah pembicaraan ini Bu Nita, saya ingin nanti saya dapat membagi waktu Ibu antara tugas-tugas satu dengan tugas yang lain ini dapat tercapai dengan baik gitu. Baiklah, kalau menurut Pak Joy, mengelola waktu yang baik itu seperti apa ya Pak? Ya, menurut saya mengelola waktu yang baik itu semua tugas dapat terselesaikan dengan baik Ibu ya. Kemudian tetap terjaga kesehatan saya gitu Ibu. Seperti itu. Iya, jadi menurut Bapak itu kalau bagi waktu yang baik itu dapat mengatur waktu dengan baik dan kesehatan Bapak juga Iya, tidak iya. terganggu seperti itu ya Pak ya. Iya. Bapak, baiklah. Menurut Bapak, apa sih yang membuat Bapak itu merasa kesulitan dalam mengelola waktu atau dalam membagi waktu itu kesulitannya itu apa? Ya Bu, selain saya sebagai guru Bu, ya, saya juga sebagai guru penggerak, kemudian ada tugas-tugas dari wakil, kemudian dari desa juga ada. Itu tugas-tugasnya itu banyak sekali Bu. Kadang saya itu fokus pada satu tugas, yang lainnya ini terabaikan Bu, gitu. Fokus terhadap satu tugas itu Bu. Makanya belum bisa mengelola waktu dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak itu kalau sudah fokus pada satu pekerjaan itu yang lain itu Iya, jadi tidak terpegang seperti itu ya. Oh iya iya. Saya mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, selama ini bagaimana yang Bapak lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Yang Bapak lakukan itu seperti apa kalau saat-saat ini? Iya. Misalnya begadang atau apa gitu Pak? Kadang kalau saya bekerja tugas-tugas itu Oh ya, iya. kadang saya tidur, kemudian main ngopi gitu, Iya, itu menghibur itu. Iya betul betul betul. Oh jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak, kita di sini nanti kita akan mencoba mencari permasalahan, mencari solusi dari kegelisahan ataupun keresahan Bapak, yaitu karena kesulitan mengatur waktu seperti itu ya. Iya. Baik Pak Joy, barangkali mungkin ada yang Bapak ingin tambahkan atau sampaikan selain tadi. Cukup Ibu, saya cerita tadi tentang keresahan, tentang tugas-tugas tadi Ibu yang tidak bisa membagi waktu. Itu aja Ibu. Baiklah Pak Joy, apakah Pak Joy memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan Bapak yang Bapak sampaikan tadi kaitannya dengan kesulitan mengatur waktu? Apakah Bapak punya rencana atau ide seperti apa? Iya Ibu, rencana saya Bu, agar nanti dapat membagi waktu, saya akan membuat jadwal yang terperinci Ibu. Jadwal mulai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 akan saya jadwal secara terperinci Bu. Itu. Iya. Jadi Bapak akan membuat jadwal ya. Jadi misalnya
ada tugas PGP nih, jadi nanti Bapak akan mengerjakan jam sekian. Kemudian ketika Bapak ada tugas dari sekolah, akan Bapak selesaikan di sekolah, misalnya seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Bagus sekali Bapak, luar biasa sekali semangatnya. Bapak akan membuat jadwal secara terperinci ya Pak ya. Nah baik Bapak, kira-kira apakah ada yang bisa membantu Bapak dalam membuat atau menyusun jadwal terperinci tadi Bapak? Ada yang membantu atau Bapak sendiri misalnya? Iya Bu, mungkin nanti saya akan membuat jadwal ya, tidak hanya satu saja. Mungkin saya bisa membuat jadwal di HP, kemudian di laptop, di kamar, gitu Ibu. Jadi nanti itu ada yang bantu nggak Pak? Atau Bapak sendiri yang membuat? Mungkin istri bisa mengingatkan gitu Ibu. Iya, seperti itu ya. Berarti Bapak nanti selain membuat catatan juga menyampaikan kepada istri, misalnya Bapak lupa dengan apa tugas Bapak seperti itu ya Pak ya. Nah, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan itu sudah bisa menjawab dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Nah, semoga berhasil kedepannya Bapak ya. Apa yang komitmen yang Bapak sampaikan tadi bisa terwujud dengan baik dan semoga berhasil kedepannya. Bapak bisa membagi waktu dengan baik tanpa mengindahkan atau tanpa mengabaikan kesehatan Bapak seperti itu. Amin. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Mohon pamit Bu Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Nita ya, kembali lagi kita berbincang-bincang setelah Bu Nita tadi melaksanakan proses coaching ya. Baik Bu Nita, menurut Bu Nita bagaimana proses coachingnya Bu Nita ini? Apakah menurut Bu Nita sudah lancar? Kalau ditanya menurut saya proses coaching yang saya lakukan alhamdulillah sudah berhasil Ibu. Alhamdulillah ya. Menurut Bu Nita sudah lancar, menurut saya juga sudah lancar ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nita di sesi kali ini, sesi pasca observasi ya. Pertanyaan Bu Nita, menurut Bu Nita, apakah praktik coaching dari Bu Nita ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah saya sampaikan di awal tadi? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan rubrik penilaian observasi Ibu. Jadi ketika proses coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kemudian juga ketika percakapan coaching juga sudah sesuai dengan alur data seperti itu. Ya betul sekali Bu. Tadi itu ketika Bu Nita melaksanakan proses coaching, saya juga mengamati dan menyambung jawabannya Bu Nita tadi, benar sekali bahwa praktik coachingnya Bu Nita tadi sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang ada yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana Bu Nita sudah menerapkan alur tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan sampai memunculkan komitmen atau tanggung jawab dari coach itu sendiri. Lalu selain dari rubrik penilaian alur tirta itu tadi, bahkan kompetensi yang tadi sudah disampaikan pada saat pra-observasi tadi ada dua ya, kompetensi yang dari Bu Nita itu juga sudah muncul ya, memberikan pertanyaan yang berbobot itu juga sudah ada, luar biasa, bagus sekali, dan juga mendengarkan secara aktif itu sudah muncul, luar biasa Bu Nita ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Nita ya, berkaitan dengan kompetensi lagi. Kalau tadi kan baru dua nih ya. Nah, di selanjutnya coaching selanjutnya apakah ada kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi Bu? Begini Bu Desi, kalau tadi kan saya ada dua kompetensi yang saya kembangkan ya Bu ya. Ada yang mendengar aktif dan ada juga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti kedepannya ketika proses coaching saya akan menambahkan kompetensi itu Bu, kompetensi kehadiran secara penuh ketika proses coaching seperti itu. Ya, luar biasa ya. Tadi disebutkan pada saat pasca observasi itu ada 3 kompetensi, lalu Bu Nita ingin menspesifikannya menjadi 2 kompetensi, dan saat pasca observasi Bu Nita mau melengkapinya menjadi 3 kompetensi di praktik selanjutnya. Iya betul. Luar biasa ya. Dimana kompetensi yang mau dikembangkan ditambahkan itu tadi hadir secara penuh
ya. Apabila ini dipraktikkan ya luar biasa sekali, Bunita sungguh sangat mulia ya. Kalau begitu ini sudah sampai di penghujung sesi pasca observasi. Saya akhiri observasi coaching pada hari ini, Bunita. Ya. Terima kasih, semoga sukses selalu, Bunita. Terima kasih Bu Desi. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desi. Demikian video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru saya. Kesesuaian tak